Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang frekuensi asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan, ya, di CPNS dan P3K 2021. Apa saja itu? Langsung saja kita ke yang pertama. Pertanyaan yang pertama mengenai persyaratan administrasi. Yang ditanyakan pertama adalah, apakah pelamar kualifikasi D4 dapat mendaftar formasi dari S1? Jawabannya adalah jawaban dari BKN, itu pelamar dapat melamar pada formasi sesuai kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam pengumuman masing-masing instansi. Jadi misalkan kalau di instansi tersebut mintanya S1, D4 itu nggak bisa daftar, gitu ya. Atau kalau minta D4, S1 nggak bisa daftar di situ. Oke. Lalu yang kedua, penjelasan terkait akreditasi, apakah saat lulus, atau saat ini, atau yang terbaru, atau bagaimana jika akreditasi universitas dalam masa transisi? Jawaban dari BKN, sesuai dengan keputusan Pasal 2 huruf P Permen PAN RB 27 tahun 2021, bahwa pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri atau program studi yang terakreditasi oleh BAN PT. Ya, yang dilampirkan itu adalah saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah. Apabila perguruan tinggi masih dalam proses akreditasi ulang, maka status akreditasi dan peringkat akreditasi program studi tersebut yang sebelum tetap berlaku. Situ misalkan kalian lulus bulan Agustus, nah akreditasinya yang baru itu keluar pada bulan Desember 2020. Nah, berarti kalian harus pakai akreditasi yang sebelumnya, yang baru itu. Maksudnya pakai yang sebelumnya, bukan yang setelah akreditasi ulang itu. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi saat lulus. Ya. Kita lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang SKB dan SKD. Yang ditanyakan pertama, apa saja materi CPNS-nya, SKD CPNS? Pada prinsip jawaban dari BKN, prinsipnya materi SKD sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Materi TKP itu menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan implementasinya, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, materi TIU adalah menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikannya, yaitu kemampuan verbal, numerik, dan figural. TKP itu ada pelayanan publik, jejaring sosial, sosial budaya. TIK, profesionalisme, dan anti radikalisme. Kalau di TKP sesuai yang kemarin saya jelaskan bahwa di sini ada anti radikalisme tambahnya. Nah, yang menarik di sini itu ada di TWK. Permen PAN itu tidak ada materinya bahasa Indonesia, tapi di FAQ ini itu ada. Nah, ini entah pada saat menulis permen PAN-nya ada kesalahan, atau ketika menjawab ini itu tidak melihat permen PAN-nya. Jadi ada dua kemungkinan, karena ketidaksinkronan ya, karena patokannya kan biasanya kan permen PAN bukan FAQ kan. Jadi ya kita belajar aja, karena di FAQ-nya ada, di permen PAN-nya nggak ada, jadi lebih amannya kita belajar juga bahasa Indonesia, ya. Yang pertanyaan kedua tentang SKB, boleh dilakukan, tidak dilakukan dengan chat? Nah, jawaban dari BKN, sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 1-3 dan 45 1-4 Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021, bahwa pelaksanaan SKB pada instansi pusat menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Dan instansi pusat dapat melaksanakan paling sedikit satu jenis tambahan penilaian. Jadi selanjutnya instansi daerah wajib menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, namun untuk jabatan bersifat sangat teknis, instansi dapat melakukan SKB tambahan. Jadi CAT itu wajib, tapi boleh ditambah. Jadi tidak boleh 100% non CAT, nggak boleh. Jadi CAT itu wajib, ditambah beberapa tambahan lagi tesnya, itu boleh, gitu ya. Lanjut.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang formasi khusus putra-putri lulusan terbaik atau kumlot. Terkait kewajiban instansi untuk mengalokasikan 10% dari alokasi formasi untuk kumlot, bagaimana jika alokasi formasi pada S1 yang diterima instansi jumlahnya kurang dari 10%? Nah, jawabannya sesuai dengan pasal 8, instansi pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10% untuk kumlot. Ya, instansi dapat mengalokasikan kebutuhan kurang dari 10% dengan catatan menyampaikan usulan kepada Menpan untuk mendapat persetujuan. Jadi boleh, tapi asalkan disetujui oleh Menteri Pan RB, ya. Apakah pelamar kualifikasi S2 dapat melamar pada formasi khusus kumlot? Jawabannya sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Menpan RB nomor 27 2021 bahwa formasi khusus kumlot dikhususkan putra-putri yang memiliki jenjang paling rendah sarjana tidak termasuk diploma 4. Jadi D4 itu nggak boleh. Dalam hal pelamar memiliki kualifikasi S2 dapat melamar pada formasi khusus kumlot sepanjang kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan instansi adalah S2. Cukup jelas ya. Kita lanjut. Ini masih tentang putra-putri kumlot, formasi kumlot. Yang pertanyaan ketiga, apakah pelamar Universitas Akreditasi B dapat melamar formasi khusus kumlot? Jawabannya sesuai dengan pasal 9 Permen Pan RB yang dapat ikut dalam formasi kumlot itu jika perguruan tinggi dan program studinya itu harus A, akreditasinya A atau unggul. Kalau sekarang tidak ada akreditasi ABC tapi unggul baik sekali seperti itu ya. Jadi unggul pada saat lulus, lagi-lagi pada saat kelulusan ya, ini di highlight ya, pada saat lulus. Jika kalian dapat kumlot tapi akreditasi pada saat lulus itu B, salah satu, entah itu perguruan tingginya masih B atau program studinya masih B, itu nggak bisa daftar. Meskipun program studi kalian itu A, tapi kampus kalian itu masih akreditasinya B, itu kalian nggak bisa daftar di formasi kumlot. Kenapa kok seperti itu? Karena ini kata-katanya adalah dan. Kalau dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Ya. Jadi kalau kalian nanti pada saat SKB menemui saingan kalian itu ternyata dia dari perguruan tinggi yang masih B, kalian bisa protes itu. Ya. Bisa digugurkan dia nanti. Jadi harus dua-duanya A, nggak boleh salah satu. Atau malah dua-duanya itu B. Ya, nggak boleh. Lanjut. Nah, sekarang kita ke pertanyaan untuk P3K non-guru. Yang pertama, mohon dijelaskan terkait masa persyaratan kerja. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa masa kerja itu kalau jabatannya fungsional, pemula, terampil, dan ahli pertama itu 3 tahun. Ya. Dan kalau mahir, penyelia, dan ahli muda, ahli madya ini 5 tahun. Ya, seperti itu. Jadi ada keterangannya minimal 3 tahun dan ada yang satunya 5 tahun. Baik itu di swasta maupun di pemerintahan. Gitu ya. Nomor 2, mohon penjelasan terkait sertifikasi profesi untuk melamar P3K jabatan fungsional. Terdapat beberapa jabatan fungsional yang menyaratkan persyaratan wajib dan tambahan. Dan sertifikat sebagai tambahan nilai. Nah, berdasarkan keputusan Menpan nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan dan sertifikasi seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dapat dalam pengadaan PPPK. Ya, ini nanti bisa dicari ya keputusannya Menpan RB nomor ini nanti, atau nanti saya tambahkan di link di deskripsi. Kalian bisa download sendiri ya. Gitu. Jadi ada beberapa yang syarat wajib. Kalau kemarin saya jelaskan bahwa kalau dia syarat wajib maka tidak menambah nilai. Kalau dia sebagai syarat tambahan itu akan menambah nilai 25% dari kalian ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk P3K guru. Pertanyaan yang pertama, apakah P3K setelah habis kontrak mengikuti tes kembali atau hanya diperpanjang kontrak tanpa tes? Nah, berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 70 dan 71. Nah, ini nanti juga bisa dicari ya.
tahun 2020, P3K yang sudah habis masa kontrak dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan perpanjangan kontrak P3K adalah yang pertama, capaian kinerja. Kalau kalian tidak mencapai batas minimal yang sudah kalian setujui di kontrak, maka tidak akan diperpanjang. Yang kedua, sesuai kompetensi P3K dengan kebutuhan jabatan, ya disesuaikan masih butuh atau enggak, seperti itu. Nah, di nomor 1 ini itu dia tidak menjawab apakah kontraknya itu tanpa tes atau langsung diperpanjang otomatis ya, atau tes kembali. Tapi kalau dari jawabannya Kemenpan secara tidak tersirat ya, tidak tersurat, tapi tersirat itu langsung tanpa tes ya. Asalkan pencapaian kinerjanya itu sesuai dan masih dibutuhkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke yang terakhir, pertanyaan kedua. Dengan batas usia P3K non-guru, apakah batas tersebut pada saat melamar? Apakah batas usia tersebut saat melamar? Berdasarkan peraturan Menpan nomor 29 tahun 21, batas maksimal bagi pelamar untuk bisa mendaftar adalah 1 tahun sebelum batas usia tertentu pensiun, ya, sebelum dilamar pada saat pendaftaran. Jadi biasanya 1 tahun sebelum dia pensiun itu masih bisa daftar. Nah, lain-lain, apakah instansi wajib mengumumkan helpdesk atau call center? Instansi wajib mencantumkan helpdesk atau aduan ya, baik melalui call center ataupun sosial media lainnya. Yang kedua, yang sering ditanyakan terakhir yaitu P1TL masih berlaku? Jawabannya tidak berlaku. Meskipun berlaku, itu sama dengan bunuh diri. Kenapa? Karena total soal di 2020 itu 100. Ya. Di 2021 itu adalah 110. Bayangkan ada tambahan 10 soal. Misalkan nilai kalian itu 400 ya. 400 di tahun 2020 atau 2019 kemarin. Nah, 400 ini setara dengan berapanya 110. 400 itu kan 80% kan? Atau 4/5. Gitu kan? Kalau di tahun 2019 itu kan 80%. Kalau di tahun 2020 itu kan berarti kalian dapatnya 400 dibandingkan nilai total kan 550. Ini kan? Ini kita bagi 5. 8, ini 11, 8/11%, 8/11, itu kan 8/11, itu kan sama dengan 72%, selisihnya kan 8%, kan lumayan, ya kan, jadi agak percuma. Jadi nanti kalian kalau semisal P1TL-nya itu diberlakukan ya, dan kalian tidak ikut tes lagi, dan nilai kalian itu malah tersalib, itu akan disayangkan. Makanya P1TL tidak berlaku itu sudah tepat ya, biar kalian mulainya dari 00 dan bekerja lebih giat lagi dalam belajar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang frekuensi asked question atau FAQ, atau yang sering ditanyakan oleh pelamar. Semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.